Sesampainya si Konrad ini di Yerusalem, dia itu langsung menemui seorang raja Yerusalem yang pada saat itu menjabat yang bernama Baldwin II beserta dengan Patriark Yerusalem itu sendiri. Dan mereka ini melakukan perundingan yang mana berujung kepada keputusan mereka untuk membiarkan impian merebut kembali desa ini menjadi angan-angan aja, udahlah jadi angin aja lah. Segera diganti dengan rencana perebutan dari Damaskus. Tapi masalahnya adalah mereka nggak bisa menyerang Damaskus tanpa menunggu pasukan dari Louis VII, yang mana pada saat itu pasukan ini masih ada di Antioquia. Kenapa masih ada di Antioquia? Karena Raja Louis VII pada saat itu bersikeras untuk melakukan ritual agama yang pada saat itu dianggap buang-buang waktu lah. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat Unar ya, pada saat itu sebagai penguasa Damaskus ini mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan pasukannya untuk melindungi kota. Nah, pada tahun 1148 ya, pasukan salib ini akhirnya tiba di Sungai Tiberias. Diperkirakan jumlah dari pasukan ini adalah tersisa 50.000 ya. Harus disikapi lagi bahwa ya ini hanyalah sebuah perkiraan gitu ya. Nah, pasukan muslim di Damaskus akhirnya terlibatlah perang dengan pasukan salib yang mana perang ini berlangsung selama 3 hari 2 malam. Nah, Salahuddin yang pada saat itu baru menginjak usia 11 tahun itu mungkin gak ikut perang ya. Cuman dia ini merasakan efek dari perang tersebut karena salah satu prajurit yang mati dalam peperangan tersebut merupakan kakaknya Salahuddin itu sendiri yang bernama Syahansyah. Di peperangan ini pun banyak hal lucu terjadi. Dan lagi tentara salib ini menemui beberapa kesuean gitu, kesialan. Karena beberapa kesialan yang udah dialami sebelumnya ya, ini membuat moral dari pasukan salib ini mulai turun, Pak. Dan akhirnya salah satu imam dari pasukan salib ini membuat sebuah orasi gitu ya. Yang mana orasi ini dibumbui dengan gimmick-gimmick isu keagamaan, di mana dia bilang bahwa sang juru selamat ini sudah berkata kepadaku bahwa hari ini aku akan menang, akan memusnahkan kota ini. Dia bilang kepada pasukan-pasukannya. Apakah pasukannya termotivasi? Ya tidak diceritakan karena setelah itu pintu gerbang Damaskus mulai terbuka ya. Dan pasukan muslim dari Damaskus ini mulai menyerang keluar kota. Dan dengan cepat ya, salah seorang prajurit muslim itu memenggal kepala imam ini. Nah, selanjutnya pasukan muslim yang dipimpin oleh Nuruddin dan juga Syirkuh ya, panglima tertingginya dalam perjalanan gitu. Nuruddin juga nggak sendiri karena dia ditemani oleh kakaknya yaitu Syaifuddin membawa pasukan mereka ke daerah Damaskus gitu untuk menolong si Unar ini. Perlu diketahui bahwa pasukan yang dipimpin oleh Syirkuh ini merupakan pasukan elit yang terdiri dari 500 budak Turki terlatih, yang mana bawahan Syirkuh ini merupakan bawahan yang sangat hormat kepada Syirkuh. Karena di sisi lain fakta bahwa Syirkuh ini merupakan orang yang cukup keras ya, cukup disiplin. Dia ini merupakan orang yang humble, Pak. Dia ini orang yang cukup merakyat dengan pasukannya. Syirkuh ini ya dapat tempat tersendiri lah di hati pasukannya gitu loh. Tentara salib yang pada saat itu tahu bahwa mereka ini udah mulai terpojok nih, udah mulai ke sudut nih. Mereka itu akhirnya memutuskan untuk melakukan antara mundur atau melakukan serangan balik. Ada satu strategi yang gue rasa cukup pintar dilakukan oleh pasukan salib pada saat itu. Karena mereka menghadapi bahwa perbekalan mereka itu mulai menipis. Mereka itu menargetkan suatu pasar besar di Damaskus ya, untuk diserang. Yang mana lucunya lagi, setelah serangan itu berhasil ya, mereka tuh nggak menemukan ada sesuatu yang bisa dimakan gitu, Pak. Mengetahui hal tersebut ya, akhirnya mereka memilih untuk mundur. Pasukan muslim yang melihat bahwa pasukan salib ini mulai berangsur-angsur mundur, mereka itu mulai menancap gas untuk menyerang pasukan tersebut ya. Nah, karena hal inilah pasukan salib yang mundur ini harus kembali ke rumah masing-masing tanpa mendapat apapun sebagai rewardnya. Ini merupakan salah satu pukulan telak ya untuk dunia Kristen. Karena pada saat itu orang-orang yang terlibat dalam peperangan ini, Louis VII, Konrad III, Raja Yerusalem, ini main salah-salahan, Pak. Louis VII nyalahin istrinya karena ya istrinya ini banyak tingkah gitu. Istrinya juga menyalahkan Louis karena Louis ini merupakan raja yang gak punya sifat kesatria gitu. Orang-orang juga menyalahkan Eleanor atas perselingkuhannya dengan paman yang gak bermoral itu. Ada juga yang menyalahkan Bernard karena ya Bernard ini cuman omon-omon modal dengkul doang ya kan. Ada juga orang-orang seperti Konrad III yang menyalahkan Kaisar Bizantium
yang gak ikut serta dalam peperangan ini. Ini menjadi sejarah kelam bagi umat Kristen pada saat itu, dan ya mereka ingin melupakan. Nah, saking butanya pasukan salib terhadap hal ini, mereka itu sampai mengabaikan serangan pasukan Islam yang terjadi terhadap daerah kekuasaan mereka, yaitu Antioquia, ya tempat pamannya Elanor itu berkuasa. Nah, serangan Muslim terhadap Antioquia ini dipimpin oleh Unar dan juga Nuruddin sebagai pemimpinnya, dan ya seperti biasa Nuruddin itu membawa Syirkuh sebagai panglima perangnya, sebagai jenderal tertingginya. Nah, serangan ini pun akhirnya dimenangkan oleh pihak Islam. Dan yang mengejutkan adalah Syirkuh sendiri sebagai panglima perang dari pasukan Muslim ya. Dia sendirilah yang membunuh pemimpin dari kota Antioquia ini, yaitu Raymond. Nah, di buku ini disebutkan bahwa Syirkuh ini berhasil membengkal dan juga memotong tangan kanan dari Raymond, sang penguasa dari Antioquia. Dan ya, sesuai dengan tradisi yang berlaku pada zaman tersebut, Syirkuh ini mengirimkan potongan tubuh dari Raymond ini kepada kaisar di Baghdad. Singkat cerita, Unar ini meninggal setahun kemudian, meninggalkan Damaskus yang pada saat itu menjadi buah matang yang tinggal dipetik sama Nuruddin ini untuk mencapai tujuan dia, yaitu menyatukan umat Islam dengan caranya sendiri. Nah, pada tahun 1149, Nuruddin ini melakukan pengepungan terhadap kota Damaskus, yang mana pada saat itu dia seperti bapaknya waktu mengambil alih kota Edessa. Dia ini mengirimkan sebuah surat kepada para pemimpin kota gitu, yang berisikan permohonan penyerahan diri kota tanpa perlawanan, yang ya berbunyi kayak gini. Aku tidak mendirikan tenda di sini untuk berperang melawan kalian atau melakukan pengepungan. Hanya saja banyaknya keluhan dari umat Islam telah mendorongku untuk bertindak dengan cara ini. Karena barang-barang petani telah dirampas dan mereka dipisahkan dari anak-anak mereka oleh bangsa Frank. Dan mereka tidak punya siapapun yang membela mereka. Ini tulisnya si Nuruddin terhadap para pemimpin kota. Yang mana tulisan Nuruddin ini akhirnya cepat menyebar ke masyarakat kota Damaskus pada saat itu. Dan ya, Nuruddin tahu betul bahwa dengan cara inilah dia bisa mengambil hati orang-orang di Damaskus gitu. Nah, hal ini ternyata berjalan mulus, Pak. Karena pada saat itu popularitas Nuruddin itu meningkat dengan pesat di Damaskus. Walaupun sebenarnya Nuruddin ini belum bisa mengambil alih Damaskus itu. Yang mana namanya ini akhirnya sering diucapkan, sering disebut dalam khotbah Jumat bersama dengan nama Khalifah dan juga Sultan Damaskus pada saat itu. Setahun kemudian, dia ini kembali lagi ke Damaskus dan mendapati bahwa kota tersebut itu sudah mengangkat pemimpin barunya bernama Abak. Nah, Abak ini merupakan pemimpin yang tergolong masih muda secara usia, dan juga dia ini punya sikap yang labil gitu. Ditambah sikap yang paranoid. Nah, lagi dan lagi Nuruddin sendiri meminta penyerahan diri kota, dan dia menulis kepada si Abak ini, "Jika kau bergabung denganku bersama pasukan Damaskus, jika kita saling membantu untuk mengobarkan jihad, keinginanku akan terkabul." Nah, naifnya pemimpin dari Damaskus pada saat itu, yaitu si Abak ini, itu menolak mentah-mentah. Menyikapi penolakan mentah-mentah ini, Nuruddin itu akhirnya mengulur waktu demi waktu, sembari dia memperkuat jaringan intelnya dia di Damaskus. Tujuannya adalah membangun propaganda untuk membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap petinggi dari kota tersebut. Nah, tentunya salah satu informan utamanya adalah Ayub, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, 4 tahun kemudian Damaskus ini dilanda oleh krisis, yang mana ini dimanfaatkan oleh Nuruddin untuk melakukan blokade terhadap pasokan makanan. Nah, Nuruddin yang menyaksikan hal ini mengambil kesempatan dengan cara membiarkan Abak sebagai pemimpin Damaskus mengetahui bahwa ada sebuah persekongkolan untuk menjatuhkan dirinya. Dan ini membuat Abak ya, mengalami paranoid yang sangat amat parah pada saat itu, dan berujung pada pembantaian semua orang yang dikira sebagai musuhnya si Abak ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat Damaskus pada saat itu tambah benci terhadap pemimpinnya. Ditambah dengan krisis makanan yang terjadi di Damaskus. Ini dimanfaatkan oleh Nuruddin untuk memblokade pasokan pangan ke Damaskus, yang akhirnya membuat kondisi kelaparan itu makin menjadi. Dan ini memudahkan bagi seorang Nuruddin untuk menyebarkan desas-desus bahwa Abak ya, sebagai pemimpin Damaskus beserta jajaran sekutunya yang dari bangsa Frank itu merupakan the real enemy-nya, merupakan penjahat utamanya. Pada tahun 1154, tepatnya di bulan April, ketika pasukan Nuruddin yang berada di bawah komando Syirkuh tiba di tembok Damaskus ya, dengan cepat beberapa orang dari pasukannya itu melempar tali ke atas tembok Damaskus, dan dengan sekejap
beberapa anak buah dari sirkuit ini sudah berada di atas tembok dari kota tersebut. Dan mereka ini meneriakkan ya Mansur. Artinya ya sang pemenang gitu. Ini merefer kepada si Nuruddin ini, yang mana seruan sang pemenang ini disusul dengan pendobrakan pintu oleh para pendobrak oleh pasukan pendobrak yang lari menuju pintu gerbang timur dari Damaskus. Yang disusul oleh pasukan muslim yang langsung mengusung pemimpin mereka yaitu Nuruddin sebagai pemimpin baru di kota Damaskus. Yang mana ini disambut oleh warga Damaskus dengan sorak-sorai yang menandakan bahwa mereka senang karena mereka diselamatkan dari bencana kelaparan. Nah, selanjutnya Nuruddin sendiri menindaklanjuti dengan pengiriman pasukan makanan dan juga pemotongan pajak bagi penduduk Damaskus. Nah, di tengah kemenangan besar atas kota Damaskus yang dia capai, Nuruddin ini bermurah hati terhadap pemimpin lama kota Damaskus yaitu Abak, yang mana Abak ini dengan keluarganya dipersilahkan untuk pergi meninggalkan kota dan akhirnya mereka diberikan kekuasaan di daerah Homs. Nah, warga-warga Damaskus sendiri itu menyambut baik kepemimpinan dari Nuruddin atas kota tersebut karena ini menandakan bahwa dua kota besar di Suriah yaitu Aleppo dengan Damaskus itu akhirnya bersatu juga. Dan ditambah dengan fakta bahwa Nuruddin ini merupakan salah satu pemimpin Islam yang pada saat itu memiliki visi untuk menyatukan dunia Islam dan juga melawan bangsa Frank. Dan pada saat itu pun gak ada yang mengira bahwa Nuruddin inilah yang akan membuka jalan persatuan dan juga kekuatan dari dunia Islam pada zaman tersebut gitu. Yang mana Nuruddin ini seketika menjadi suri tauladan bagi seorang Salahuddin Alayubi yang pada saat itu berusia 14 tahun. Kedepannya Salahuddin ini akan menjadi seorang komandan yang andal dari salah satu pasukan Nuruddin itu sendiri. Itu dia kisah dari bab 2 tentang Salahuddin Alayubi. Kayak yang tadi gue udah bilang bahwa di akhir video gue ada sedikit pengumuman. Tapi sebelum ke pengumuman itu gue pengen ngomongin dulu masalah setup ini ya. Jadi gue pengen tahu dari pendapat lo pada nih. Setup yang biasa gue pakai sama setup yang sekarang nih yang kalian lihat di kamera ini, kalian lihat di layar kalian, itu mending mana? Kasih tahu gue di kolom komentar. Dan juga pengumuman yang gue pengen sampaikan ke kalian adalah sebenarnya gini, series ini kan gue buat sebenarnya untuk menemani ngabuburit kalian kan. Jadi ya sebenarnya ini mengharuskan gue untuk syuting tiap hari gitu kan, dan juga ya upload tiap hari juga. Tapi di luar perkiraan gue, setelah 2 minggu kemarin gue fokus mengejar ibadah dan juga fokus urusan-urusan dunia gue yang lainnya gitu ya. Gue pikir 2 minggu terakhir Ramadan ini gue akan bebas ternyata gue terlalu ekspektasi tinggi ternyata gue dibombardir sama tugas kuliah. Jadi ya gue mohon maaf banget karena ya gue mungkin kemungkinan besar loh ya gue gak akan bisa menepati janji gue untuk menyelesaikan series ini pada akhir Ramadan itu. Gue akan usahakan tetap, cuman kalau misalkan pun nggak berakhir di bulan Ramadan, tenang aja, gue akan tetap lanjutkan series ini di setelah Ramadan. Cuman mungkin akan lebih jarang kali ya gue upload tentang series ini. Itu aja yang bisa gue sampaikan dalam video kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you and I see you. I love you. No homo. Adios.